Hello everyone, good morning. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Dan melalui video ini saya akan mempresentasikan materi saya terkait negara Kolombia. Dan secara spesifik saya akan menjelaskan terkait ras, etnik, dan identitas yang ada di negara Kolombia. Secara geografis, negara Kolombia merupakan negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Dan secara historis juga termasuk sebagai negara bagian Amerika Latin. Melihat dari sisi historis, negara Kolombia ini merupakan pecahan dari Gran Kolombia pada awalnya bersama dua negara lainnya, yaitu Ekuador dan Venezuela pada sekitar tahun 1800-an. Setelah itu mereka bertiga berpisah menjadi a part of independent state di tatanan internasional. Dan negara Kolombia ini merupakan nama yang diambil atau terinspirasi dari nama penjelajah Italia. Mungkin kita semua udah mengetahui, yaitu Christopher Columbus. Selama 500 tahun terakhir dari sejarah negara ini, kelompok ras yang berbaur hanya ada 3 ras, yaitu Amerika, Eropa, dan Afrika. Sebenarnya untuk Asia ada ras Asia di negara Kolombia, namun berdasarkan riset saya menemukan bahwa Asia itu merupakan kelompok minoritas di Kolombia. Jadi keberadaannya tidak terlalu banyak. Lebih banyak 3 kelompok yang saya sebutkan di awal, yaitu Afrika, Eropa, dan Amerika. Beberapa ahli demografi dunia menggambarkan bahwa negara Kolombia merupakan salah satu negara bagian belahan barat yang memiliki beragam etnis dengan total 85 etnis yang berbeda. Kolombia secara resmi mengakui 3 kelompok etnis minoritas. Yang pertama ada kelompok Afro-Kolombian, yang kedua ada kelompok pribumi, dan yang ketiga ada kelompok Romawi. Populasi Afro-Kolombian terutama terdiri dari kulit hitam, yang terdiri dari mulatto, mestizo, dan lain sebagainya. Namanya agak sedikit sulit memang. Dan sejak resolusi tahun 1999 dari Kementerian Dalam Negeri dan Keadilan mengakui bahwa populasi Romawi sebagai kelompok ataupun sebagai bagian dari etnis minoritas di Kolombia. Dan mungkin salah satunya Asia, karena dari hasil penelusuran saya tidak menemukan banyak orang kulit putih yang berstatus Asia di Kolombia. Jadi ya, saya juga sedikit bingung apakah banyak penduduk Asia yang ada di Kolombia seperti itu. Secara khusus, populasi Afro-Kolombia yang ada di Kolombia menyumbang sekitar 10,5% dari total penduduk nasional atau sekitar 4,7 juta jiwa. Terus ada populasi Amerindian yang menyumbang sekitar 3,4% atau sekitar 1,4 juta jiwa, dan populasi Romani yang menyumbang sekitar 0,01% atau sekitar 5.000 jiwa dari total keseluruhan populasi yang ada di Kolombia. Di Kolombia berbagai kelompok ada dalam konsentrasi wilayah yang berbeda. Di daerah perkotaan banyak yang menetap adalah orang-orang berkulit putih, sedangkan di wilayah pedesaan banyak yang menetap adalah kelompok berkulit gelap ataupun kelompok mestizo. Mestizo merupakan campuran untuk mereka yang memiliki darah Eropa dan non-Eropa. Selanjutnya, masyarakat pribumi. Menurut sensus 2005, konsentrasi terberat penduduk pribumi 22 hingga 61% terletak di wilayah Amazonas, Liguajira, Guania, Feupes, dan Ficada. Konsentrasi sekunder 6 hingga 21% terletak di wilayah Sucre, Cordoba, Chocó, Cauca, Nariño, dan Putumayo. Masyarakat Amerindian dan pribumi memiliki otonomi hukum untuk menegakkan hukum dan kebiasaan tradisional mereka sendiri. Meskipun presentasi kecil dari populasi nasional, penduduk asli telah berhasil memperoleh hampir seperempat dari sertifikat tanah negara di bawah konstitusi 1991. Mengarah ke arah yang lebih sensitif terkait agama. Agama di Kolombia didominasi oleh berbagai bentuk agama Kristen dan merupakan ekspresi dari warisan budaya yang berbeda dalam budaya Kolombia, termasuk penjajahan Spanyol, Amerindian asli, dan Afro-Kolombia. Dan berdasarkan hal tersebut, saya akan membacakan presentasi terkait agama yang dianut oleh populasi yang ada di Kolombia. Pertama ada Kristen Katolik dengan total 70,9%, kedua ada Kristen Protestan dengan total 16,7%, ada ateis dan agnostik dengan total 5%, klaim untuk percaya pada Tuhan tapi tidak mengikuti agama tertentu 4%, Adventisme Yehua 2%, lainnya 1% yang termasuk di dalamnya ada Islam, dan orang-orang yang tersisa tidak menjawab ataupun mereka yang tidak ingin memberikan jawabannya terkait agama 2%. Untuk agama Islam di Kolombia, ada sekitar 100.000 orang yang menganut agama Islam, dan bahkan ditemukan juga sekolah-sekolah muslim yang digunakan oleh populasi umat muslim di Kolombia untuk menempuh pendidikannya, dan bahkan juga ditemukan beberapa organisasi muslim di kota-kota besar di Kolombia seperti di kota Bogota, San Andres, Santa Marta, dan lain sebagainya.
Selanjutnya budaya. Banyak aspek budaya Kolombia dapat ditelusuri kembali ke budaya awal Spanyol pada abad ke-16, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa Kolombia merupakan salah satu negara yang dijajah oleh bangsa Spanyol. Orang Spanyol membawa Katolik, sistem feodal encomienda, dan sistem kasta yang disukai orang kulit putih kelahiran Eropa. Untuk budaya lokal Kolombia pastinya juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Spanyol. Namun secara ranah domestik, Kolombia sering mengadakan festival-festival seperti Festival Hitam dan Putih, Festival Barranquilla, Pekan Suci di Popayan, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat Kolombia juga mempercayakan hal-hal seperti fable, dongeng, mitos, dan lain sebagainya yang memang merujuk pada warisan yang telah diwariskan oleh bangsa Spanyol di masa kolonial. Untuk kesimpulan, mungkin saya akan menyimpulkan berdasarkan personal perspektif saya terhadap negara Kolombia. Menurut saya, Kolombia sangat dipengaruhi oleh warisan yang telah diwariskan oleh bangsa Spanyol di masa kolonial. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa garis keturunan yang di Kolombia pun sangat erat kaitannya dengan garis keturunan yang ada di Spanyol. Dan kita lihat juga bahwa banyak sekali wajah-wajah dari Amerika Latin, terutama Kolombia, sangat mirip wajahnya seperti di Yunani, di Spanyol, dan lain sebagainya. Karena memang mereka memiliki satu garis keturunan yang sama pada dasarnya. Dan ya udah, terbukti mereka cantik dan tampan, hampir nyaris sempurna. Kita lihat juga banyak sekali wanita-wanita yang berasal dari Kolombia mengikuti ajang kecantikan dan selalu berhasil. Contohnya saja ada Paulina Vega di tahun 2014 yang memenangkan ajang Miss Universe. Jadi mungkin itu adalah personal perspektif. Demikian video penjelasan ini saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.